Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Trisa Smita, Stambuk A50121062 dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antar filsafat dengan ilmu pengetahuan dan bimbingan konseling. Pertama, hubungan antara filsafat dengan ilmu pengetahuan. Filsafat dan ilmu pengetahuan merupakan satu kesatuan dan memiliki hubungan yang saling melengkapi dengan lainnya. Perbedaan yang terdapat dari keduanya bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling melengkapi dan saling mengisi. Pada hakikatnya, perbedaan itu terjadi disebabkan cara pendekatan yang berbeda. Semua keilmuan sudah dibicarakan di dalam filsafat. Bahkan beberapa ilmu pengetahuan lahir dari filsafat, yang berarti ilmu yang memisahkan diri dari filsafat. Hubungan filsafat dan ilmu pengetahuan saling berkaitan karena semuanya merupakan kegiatan manusia. Hubungan keduanya diibaratkan filsafat sebagai induknya, sedangkan ilmu pengetahuan sebagai anak filsafat. Filsafat dan ilmu pengetahuan dapat bertemu sebab keduanya menggunakan metode pemikiran yang refleksi dalam usaha untuk menanggapi fakta-fakta dunia dan kehidupan. Hubungan filsafat dan bimbingan konseling. Hubungan antara filsafat dan bimbingan konseling sama dengan antara hubungan filsafat dengan ilmu pengetahuan, yang dimana bimbingan dan konseling dan ilmu pengetahuan berasal dari filsafat, atau dapat dikatakan bahwa filsafat merupakan induk dari bimbingan konseling dan ilmu pengetahuan, yang dimana bimbingan dan konseling dan ilmu pengetahuan merupakan ilmu yang memisahkan diri dari filsafat. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa bimbingan dan konseling merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan filsafat atau saling berkaitan. Karena kebanyakan teori dari bimbingan dan konseling berasal dari filsafat, yang dimana pemikiran manusia. Dapat disimpulkan bahwa mengingat bimbingan dan konseling akan berkaitan dengan manusia sebagai objeknya, yang dimana pemikiran tentang hakikat manusia, tujuan dan tugas kehidupan manusia berasal dari filsafat atau berasal dari pemikiran manusia. Nah, diharapkan akan berimplikasi positif terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling, yakni konselor perlu akan pedoman yang akurat dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Konseling dilaksanakan dan diarahkan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kenapa filsafat penting bagi mahasiswa BK? Nah, mahasiswa bimbingan dan konseling kelak akan terjun menjadi konselor, menghadapi konseling dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda. Maka dari itu, filsafat memberikan manfaat bagi mahasiswa bimbingan dan konseling. Dengan berpikir kritis, mahasiswa akan mampu menganalisis apa dan bagaimana tindakan yang harus dilakukan untuk bimbingan dan konseling. Dengan pemahaman filsafat yang baik, mahasiswa bimbingan dan konseling akan berhati-hati dalam mengambil tindakan, memperhatikan pemahamannya berdasarkan pemahaman filosofis, sehingga tindakan yang ia ambil bisa dipertanggungjawabkan. Dengan bekal filsafat, seorang mahasiswa bimbingan dan konseling akan bisa menggapai ilmunya yang dimiliki.